masih susah, perasaannya tidak susah. Meskipun hidup ini banyak masalah, tetapi ia tidak tersiksa oleh masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أمدا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جامع مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي بيده الشفاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على من أحب الجماعة سيدنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحصرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار
Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjidul Iman, Perumahan Rukun Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah mengawali pengajian subuh pagi hari ini kita lahirkan tahaddus bi nikmatillah, ungkapan perasaan syukur dan belajar untuk mensyukuri nikmat Allah sebagaimana menyambut sekaligus melaksanakan perintah Allah. Fa'amma bi nikmati rabbika fahaddits. Semoga bagi hari ini kita semuanya jamaah salat subuh di Masjid Nurul Iman ini senantiasa dilimpahi rahmat, nikmat lahir dan batin, dinikmati rahmat yaitu pertolongan dari Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum ngaji mari kita tabarukan doa senandung Al-Qur'an seperti biasanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah rabbal alamin. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Langsung kita lanjutkan pembelajaran kajian kitab Al-Hikam, nomor kajian 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Basatoka kaila yubkika ma'al qabti wa qabadoka kaila yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna lisai'in dunahu. Pada kajian kitab Al-Hikam nomor 76 ini kita dibimbing oleh pengasuh atau pengarang penyusun kitab Al-Hikam bahwa orang yang termasuk rohaninya mapan, saya pakai istilah mapan, artinya gak gampang goncang, itu bisa yaitu membaca inspirasi dari pesan ciptaan Allah. Ada ayat kauniyah dan itu merupakan resapan dari asma'nya Allah atau nama Allah. Allah itu kan punya nama jumlahnya 90 yang terkenal sebutan Asmaul. Salah satu di antara 99 itu ada nama Allah, namanya yang disebut ucapan nama Al-Qabdu. Yang kedua Al-Bastu. Nah, pancaran nama Allah ini akan masuk ke dalam rohani atau hatinya makhluk, yaitu manusia. Suatu saat kita ini pernah dan pasti dilewati perasaan senang. Tapi juga suatu saat kita pernah dilewati perasaan susah. Ini adalah keseimbangan. Kalau hidup itu cuma maunya senang, tidak mau susah, tidak bisa merasakan nikmatnya orang senang. Sebaliknya kalau hidup itu selalu merasa susah, tidak pernah merasakan senang, gampang-gampang manusia itu menjadi yaitu putus asa. Kedua-duanya ini dalam ajaran agama Islam tidak dianjurkan. Mari kita baca terjemah hikam sekaligus sarah kitab hikam. Basatoka kaila yubkika ma'al qabti. Allah melapangkan bagimu, hai manusia. Allah melapangkan hatimu, membuat hatimu jadi senang, gembira. Supaya engkau tidak selalu di dalam yang disebut kesempitan atau disebut dengan al-qabdu. Dan Allah menyempitkan. Wa qabduka kaila yatrukuka ma'al basti. Dan Allah menyempitkan bagimu, hai manusia, maksudnya menyempitkan hatimu, maksudnya hatimu merasa susah, sedih, supaya engkau tidak terlalu hanyut di dalam kelapangan atau kegembiraan. Wa akhrajaka anhuma kaila takuna lisa'in dunahu. Dan Allah melepaskan engkau dari kedua-duanya. Dari perasaan merasa senang dan perasaan merasa sedih. Tujuannya untuk apa? Kaila takuna lisai'in dunahu.
supaya engkau hai manusia tidak bergantung hatimu kepada sesuatu selain Allah. Ini namanya tauhid. Jadi di dunia ini apabila nasihat dalam kitab hikam ini dicermati, ada 3 kelompok manusia. Kelompok pertama orang yang perasaannya, hatinya ini selalu gembira, senang, dan berharap senang itu selama-lamanya. Ini nafsu. Ono wong kok ora kepin seneng gak susah, niku nafsu. Karena Allah membuat ciptaan itu tidak begitu. Kalau ada senang juga ada susah. Wa fi kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dan setiap Allah menciptakan sesuatu selalu berpasangan. Ini Quran. Tidak bisa kita membantah. Ono wong kok urip njaluk seneng tok gak gelem susah. Utawa ono wong kok perasaane susah tok gak tau ngrasakno. Niki hati yang goncang. Tujuan ngaji hikam ini adalah menegakkan keyakinan dan menjernihkan hati. Nah, jadi Gusti Allah itu membuat suatu mesti pasangan-pasangan. Pagi ini perasaan kita mungkin ada yang merasa gembira. Tapi juga mungkin pagi ini ada sebagian dari kita ada yang hatinya merasa susah. Begini itu namanya sunnatullah. Nah, kelompok satu. Kelompok kedua, ada orang itu perasaannya selalu sedih, susah. Bahkan sampai berani mengatakan tidak pernah ketemu senang. Nah, niki golongane wong sing uripe ngersu loe. Ada orang itu yang selalu hidupnya sambat aja. Enten? Enten? Oh, tidak ada yang ngaku. Jadi pasti manusia itu ada. Tangi turu wis atine wis merasa sedih. Padahal dibalik kita bisa bangun dari tidur, mestinya kita senang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kita bersyukur memuji Allah karena telah dihidupkan lagi. Maksudnya yaitu dibangunkan dari tidur. Dan itu pastinya harus disambut dengan syukur. Makanya tahmid, alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah. Nah, saya mengantarkan kajian ngaji hikam pada nomor kajian 76 ini dengan satu dalil nakli atau pedoman syar'i, yaitu ayat Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Tulisan hikam ini atau kalam hikmah dalam kitab hikam ini sinergi dengan ayat Quran. Bagaimana ayat Quran itu berbunyi? Mendengarkan niki Quran. Nek sampean gak percaya mbak iki ayat ini, maka sampean dipertanyakan iman sampean belum disebut orang beriman. Karena tidak percaya dengan satu ayat Quran saja Islam kita ini sudah batal. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat ini insyaallah kita pasti pernah baca di Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 245. Ayat ini tidak saya terjemah semuanya. Di kata kunci pada akhir ayatnya berbunyi begini.
Wallahu yubidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang melampangkan dan menyulitkan rezeki bagimu hai manusia. Jadi kalau ada orang itu hidup kok senang, susah dalam konteks yaitu mencari rezeki. Tapi kalau ngaji hikam tidak boleh kalimat mencari, karena sudah ada. Yang benar apa? Menjemput. Manusia itu kan punya jatah. Jatah umur, jatah rezeki, itu jatah. Sudah memang gak njaluk nang Allah wis disiapno. Nah, cuma cara kita untuk bisa bagaimana mendapatkan rezeki yang sudah jadi jatah kita ini, itu kalimat yang sopan menjemput. Nah, jalan menjemput rezeki itu namanya ikhtiar, disebut bekerja. Tapi tidak sekedar hanya bekerja orang bisa mendapatkan rezeki Allah. Bisa jadi tidak kerja lalu dapat macam-macam hadiah, warisan, itu juga disebut rezeki. Wallahu yakbidu wa yabsutu, yakbidu wa yabsutu. Al-qabid al-basit. Dan Allah lah zat atau Tuhan yang menyempitkan dan melapangkan, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagimu manusia. Apa tujuannya Allah kok membuat begini? Wa ilaihi turja'un. Di ayat lain wa ilaina turja'un. Agar kamu hai manusia semuanya kembali kepada Allah. Bahasa Quran istirja. Orang itu senang juga ingatlah, senang itu limpahan rahmat dari Allah. Orang itu susah, ingatlah bahwa susah itu juga ujian dari Allah. Nah, belajar begini ini perlu ilmu. Lah hikam ini sebaran ilmu cara memahami potensi dinamika hati. Ada hati itu goncang, ada hati tenang. Dan bagaimana cara orang itu bisa untuk menenangkan kegoncangan hati? Nah, di hikam ini Allah melalui ilmunya disampaikan dalam kajian ini akan memberi solusinya. Kembali ke ngaji. Jadi Al-Qabid, Al-Basit itu nama Allah yang memancar ke dalam hati manusia agar manusia ingat susah senang, sulit atau gampang itu kehendak Allah. Belajarnya itu kalau gak gampang. Maunya orang itu gampang saja, tidak ada yang sulit. Atau merasa sulit, tidak pernah ketemu yang kegoncangan hati inilah awal dari sebuah masalah. Dan itu penderitaan manusia. Mari kita baca resapan yaitu Sarah Hikam. Allah memberikan kelapangan di dalam hatimu hai manusia. Tujuannya adalah supaya engkau tidak terus-menerus di dalam kesempitan yang menjadikanmu tidak semangat di dalam ibadah. Orang itu kalau sudah hatinya selalu sedih, lemah segala-galanya. Jangan dianggap orang sedih itu potensinya positif, bisa jadi negatif. Karena itu Allah tidak menjadikan senang selamanya, pun pula tidak menjadikan susah seterusnya. Ini namanya ketetapan Allah. Ada guyonan ini kalau bahasa grassrootsnya orang ngobrol. Menungso iku gak susah sak lawase, yo gak seneng sak teruse. Sadarlah ketika kita saat ini senang, pada saatnya kita akan susah. Ingatlah kalau kita saat ini diuji susah, yakinlah setelah ini ketemu senang. Lo ngeten iki lho, namanya asupan rohani. Malah di Quran itu dipenuhkan innama al usri yusra. Tapi usrinya itu di depan, baru
Jadi ada pepatah mengatakan itu ya tidak salah itu. Berakit-rakit ke hulu. Nah, ini kalau kita waktu sekolah kan gitu. Bersakit-sakit, bersusah-susah dulu, baru berjuang dulu, baru merasakan hasilnya. Berpuasa dulu, baru berhari raya. Gitu itu kan linear ya. Tapi orang sing ini, ada orang itu suka dengan hari raya, tapi gak sampai suka dengan. Makanya sing selalu ngitungi pos iku tandane wong gak sampai seneng. Kurang piro riyo iki. Ngoten niku nggih. Jadi kalau tua-tua kok sing ngene, sesuwe saya gak mari-mari, berarti kita masih anak-anak itu. Kalau ben cilik ngono wis takon ibu saya, kurang pinten sih Bu, riyo cek suwene iku sik cilik. Lah saiki tuwek-tuwek kok ngono berarti ya tuwek tapi mental anak kecil. Di Hikam dikatakan, kenapa Allah memberi kelapangan dalam hati? Tujuannya supaya engkau manusia tidak terus-menerus merasa sedih karena kesempitan itu. Dan akan menjadikan yaitu semangat ibadah menjadi lemah. Dan Allah pun memberikan kesempitan, kesedihan di hatimu dengan tujuannya supaya engkau tidak terus-menerus merasa dalam kemudahan dan kelapangan. Dan yang ketiga, ini yang misinya kita berikan. Apa itu? Wa akhrajaka anhuma, dan Allah mengeluarkan kamu dari keduanya. Membebaskan hatimu dari godaan kedua-dua itu, senang dan susah. Karena kalau udah ngaji tasawuf, senang itu ya ujian dari Allah, susah ya ujian. Dan Allah mengeluarkan kamu dari kesempitan dan kelapangan supaya engkau tidak dikuasai apapun kecuali hanya Allah. Ada manusia hidup tidak merasa hatinya dipegang Allah, tetapi dikendalikan oleh hawa nafsu. Kan sering begitu. Ngaji hikam kan selalu di otak-atik kan nafsu. Nafsu itu musuh. Tapi kadangkala kita tempatkan menjadi saudara. Inna nafsul amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sudah jelas Quran ini. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, kejelekan. Ini tafsirnya panjang. Kecuali nafsu yang sudah dijinakkan oleh Allah, sudah dirahmati oleh Allah, sehingga muncul nafsul mutmainnah, nafsu radiyah mardiyah, enten malih nafsul kamilah. Jadi macam ragamnya nafsu itu menjadi baik dari jelek karena ia dilimpahi rahmat oleh Allah. Lah bagaimana nafsu ini bisa merasakan dilimpahi rahmat? Quran menjawab itu. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang melakukan yaitu muhsinin, kebaikan. Pertanyaan, ikut jamaah sholat subuh, ikut pengajian ini termasuk kebaikan apa bukan? Kalau ini sudah disadari, yakinlah orang yang ikhlas ikut sholat berjamaah subuh, ikut ngaji subuh seperti ini akan lebih gampang, lebih mudah untuk mengakses atau menyerap rahmatnya Allah. Nah, di sini mulai ketemu yang namanya mutiara, yaitu subuh, jamaah subuh, ngaji subuh, semacam-macam ya. Allah merubah-rubah keadaan hati. Dan hati itu memang sifatnya berubah-ubah. Karena hati itu bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu ya dari kalimat kolaba. Apabila hati ini tak terkontrol menjadi kolab. Renungkan. Ada orang marah-marah tak terkendali. Sementara ia tidak tahu yang dimarahi siapa.
Ana uangku nesu tapi gak ngerti karepe. Nesu karepe jenengan raosaken. Lah apa ya bojoku gak ono gene kok muring-muring ya. Padahal gak ono apa-apa. Niku asline ana apa-apa tapi gak paham apa-apa. Kan ada orang itu kan. Ngono lalu tujuannya paling bojoku iki kesurupan guys. Kesurupan apa? Macam-macam. Kesurupan masalah. Lah hidup itu memang tempatnya masalah kok. Lah kalau enggak mau ketemu masalah, ya jangan. Loh, berarti apa? Tadi nek ono wong mati-mati ku wis selesai dari masalah. Loh, kalau tahu begini, mestinya kalau ada orang mati enggak perlu ditangisi. Kenapa kok menangis? Wong ia sudah putus dari masalah. Nah, yang justru harus menangis ini yang belum mati nih loh. Karena selalu terus-menerus kena masalah. Tapi nek wis ngaji hikam gak oleh. Wedi ambek masalah iku gak oleh. Kenapa? Masih wedi ya tetep kena masalah. Sama dengan gini. Nuwun sewu, ana wong wedi mati, masih wedi ya tetep. Ini ada cerita tapi menginspirasi. Coba jenengan renangkan. Beli rumah dekat dengan masjid, lalu beli rumah dekat dengan pasar, lalu beli rumah dekat yaitu dengan akses-akses hiburan, lalu beli rumah dekat dengan kuburan. Panjenengan yang menghindari yang mana? Oh, dodol tanah lho, jempet kuburan malah tadi regane modho. Pertanyaannya, apa kalau kita itu merasa dekat dengan kuburan lalu cepat mati? Apa yang merasa jauh dari kuburan lama matinya? Nah, ini saja sudah menandakan hati kita. Di daerah, mohon maaf, yaitu Beratang Wetan. Itu saya melihat ada rumah jejer kuburan. Bahkan ada, katanya saya belum melihat sendiri itu. Katanya ada di dalam rumahnya itu ada kuburan. Pertanyaannya, orang yang punya rumah seperti begitu itu kira-kira hatinya senang atau tidak? Orang sama nggak melok di rumah kok mau senang? Ya tergantung hatinya orang. Oke. Karena itulah sebenarnya takut, susah, sedih itu datangnya dari luar apa dari dalam? Lah wis bolak-balik aku muni. Wong golek seneng kok metu, ya keliru wong panggonane seneng ning jero. Ya merawat yang di dalam itu ketemu namanya senang. Nah, tapi kan manusia itu punya nafsu. Wis duwe tapi rumoso durung. Allah merubah keadaan hati seorang itu supaya bisa mapan di dalam ibadah. Di hikam ada kata-kata mapan. Alhamdulillah saiki aku di rumah di tempat yang mapan. Mapan itu banyak. Longgo ngurungokno ngaji ngene lho, nek mapan ku nikmat. Contoh nih. Ngurungokno ngaji, longgo ambek lo senden. Berarti orang senden itu menganggap jenengan mapan ngoten ah. Iya, karena punggungnya disandarkan, paling tidak mengurangi beb. Lah kalau dirasak menakani sing paling menderita ya kula. Karena saya tidak senden, mohon maaf sebelumnya ya. Saya mengisi kaji subuh kan di mana-mana. Di mana-mana itu saya dikasih namanya kursi dan sandaran, kecuali Nurul Iman. Loh betul ini. Kalau kalian percaya lihat rekaman videonya. Saya itu ada di sini kursi yang model sekarang itu nempel seperti, mohon maaf, yaitu hambal gitu tapi tebel. Dan ada, yang ini biasanya di majalah saya gini tuh punggung saya terselamatkan. Lah tapi kira-kira dok ini terus tak ganggu ya apa ya? Ya ngeblak temenan ya. Nah ini contoh mencari kesenangan saja butuh yang namanya sandaran.
Di manakah tempat sandar hati kita yang selalu bisa merasakan hidup senang? Di dalam hati. Gitu aja ya. Kembali, Allah merubah keadaan hati seseorang itu supaya bisa mapan dalam ibadah. Dan hilang pandangannya pada hal selain Allah. Hilang pandangannya itu bahasa angel ya. Yang betul itu merasakan yaitu sesuatu itu lenyap. Yang ada cuma wujud kekuasaan. Itu bahasa ngaji tahu namanya fana ilallah. Ya sekarang membuat contoh. Saya ini sebelum ngajar membaca beberapa syarat, tapi saya kepingin diberi contoh. Contoh itu membuat pemahaman gampang. Ada 3 orang, sama-sama dia mencermati masalah hidup. Nomor 1, orang yang perasaannya hidup selalu senang dan kesenangan itu bisa menghibur hatinya. Pokoknya duwe karep mesti keturutan. Kerja lancar, gajinya bayarnya besar, fasilitas hidupnya tercukupi. Itu bahasa lain orang yang hatinya senang. Kelompok kedua, orang yang hidupnya merasa yaitu hatinya susah karena ia merasa hidup tidak berhasil. Bahasa lainnya tidak memiliki fasilitas hidup seperti orang lain. Nah, yang nomor 3 ini yang dihikam, manusia yang hatinya sudah mapan kan, tadi bilangnya kan mapan, dilimpahi senang atau diberi ujian susah, hati orang itu tetap konstan, stabil. Karena apa? Jawabannya Quran. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di termasuk. Kalau kita itu pernah senang atau pernah susah, itu semuanya tidak pernah abadi, hanya melewati. Jenengan ingat ada ini guyonan ya. Dulu di TV itu ada. Ketika kendaraan di jalan itu berjalan terus macet, meneng. Karena ada apa? Ada si Komo. Pernah ingat itu? Si Komo lewat itu lama apa sebentar? Sebentar ya. Lah kalau si Komonya tidak pindah-pindah di jalan saja. Sama kan dengan begitu. Hidup ini susah, lama atau sebentar? Enggak wani jawab, mesti susah. Hidup itu senang, lama atau sebentar? Gak iso jawab mungkin ini modelnya. Aku nggak contoh. Niki gorokan garing. Gorokan saya kering, makanya saya kalau ngaji bawa minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, garing disiram tadi basah teles. Kira-kira basah telesnya lama apa sebentar? Ya sampean teni ingin golek ngombe maneh. Itu artinya rentang waktu senang itu terbatas. Jenengan ingat di Quran itu puncaknya senang kan ada 5 etapa, ada 5 proses perubahan, yaitu suasana batin dan perilaku hidup manusia. Ya napa ayat di Quran itu? Innad dunya laibun walahun wazinatun watafakhurum bainakum watakasurum fil amwali wal aulad. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah main-main, senda gurau, perhiasan dan bermegah-megahan, dan membanggakan harta kekayaan dan anak keturunan. Yang ngomong ini Allah ini. Dunia itu proses 5 perubahan. Apa itu?
main-main dunianya anak. Lah kalau kita sekarang di dunia ini sudah merasa umur tua, tapi kok masih senangannya main-main, kita masih loh diwarangin lah gak gelem. Mosok tuweke sakmene si anak-anak. Ada orang mencari senang seperti anak kecil. Nah, saya tidak bermaksud apa-apa. Iku lah kelakuan arek cilik, lapo sing tuwek kok melo. Tapi karena dulu belum selesai tuntas main, akhirnya ditempuhi wis. Maka nek duwe anak niku nek dulinan ojo dicegah. Asal mainannya positif. Sekarang ini sedang ramenya main-main apa? Sampai presiden ini lho ngene pisan. Lho padahal mek gitu aja loh jawabannya. Itu mainan. Dipegang anak kecil dipakai tik-tak, dipegang orang tua, kira-kira yang paling lucu yang mana? Kalau sudah bilang mainan bisa menempel anak, bisa menempel orang tua. Nomor 2, walahun bersenda gurau. Jadi wong urip kaya dulinan, mari dulinan guyon. Kadang kali gak iso nek awak, ndak masjid ya sik guyon. Tanpa tawa, tanpa ceria, hidup menjadi susah. Kata siapa? Guyon, guyon itu guyon. Tapi guyon itu ya juga termasuk bunga hati. Gak duit meneng tambah susah. Gak duit guyon. Ya nama jawabannya. Ya tetap susah, Ustaz kok nggak ada duit. Tapi saat itu terlewati, ada senang sesaat. Seperti ngombe, lho saya kering maneh. Nah, itu artinya kesenangan tidak akan pernah selamanya, kesedihan pun tidak seterusnya. Sudah? Umumnya orang yang sudah memulai mengenal Allah, lah ini kita hikam. Orang yang sudah mulai makrifat kepada Allah, ia akan mengapresiasi senang atau susah itu sama. Siapa yang memberi petunjuk begini? Allah. Di mana Allah memberi petunjuk? Di Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kenapa manusia ketika oleh Allah dilimpahi kesenangan dan kesusahan harus sama? Karena sifatnya ketika dianggap tidak bisa sama, maka muncul masalah. Quran ini bunyi, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak merasa sedih terhadap apa yang lepas darimu. Soge jatuh pailit miskin. Kalau belum ngaji kitab hikam mesti kaget. Betul? Habis punya jabatan, jabatannya bergeser ke orang lain. Kaget tak? Makanya di Surabaya itu dulu ada guyonan, betul salah Allah alam. Di saat wali kotanya Bu Risma, kepala-kepala dinas itu semuanya takut dimutasi. Macam-macam dibuang kok sampai wali kota. Hati begini ini tidak bisa senang. Kenapa? Karena di Quran agar supaya kamu tidak sedih terus-menerus terhadap apa yang telah lepas darimu. Fasilitas, pengaruh, jabatan hilang. Terusannya ayat wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak terlalu gembira, tidak bergembira atau euforia atas apa yang kau terima atau atas apa yang kau rasakan. Jadi orang itu tandanya sudah kenal Allah, sudah mengenal Allah. Seneng yo gak kebablasan, susah ya gak seterusnya. Makanya saya tema ngaji saya ini nanti kalau panjenengan lihat di YouTube setelah dikirim bunyinya begini. Hidup tak terimpit tatkala sempit. Masih susah, perasaannya tidak susah. Meskipun hidup ini banyak masalah, tetapi ia tidak tersiksa oleh masalah.
belajar terus. Makanya kula iki guyon tapi yo gak pasti. Ana wong mari jaya. Mohon maaf lho, bukan orang sini mau cerita nih lah. Terus jatuh. Jatuh pengaruhnya, jatuh jabatan, jatuh ekonominya. Lho itu mempengaruhi fisik. Wajahnya yang biasanya ceria menjadi wis ngene ae lho. Wong ku nek mari nyekel dhuwit terus gak duduk ngono wajahe apa? Ruwet katanya. Jadi ternyata wajah ini yaitu bahasa hati. Makanya jenengan iku nek susah jangan ditampakkan ke orang. Loh, gara-gara wajah ceria itu pintu surga terbuka. Sampeyan sumerap cirinya manusia masuk surga ada 4. Salah satu 4 itu wajhun malihun. Wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Bukan wajah cantik. Ono wong ayu ku nek gak duwe dolen mecungi ku ono. Makanya cantik itu kan hanya ciptaan fisik. Tapi kalau aura rasa gak terbawa cantik tapi selalu ceria, itu penduduk surga itu. Arbaun min ahlil jannah. Ada 4 indikator tanda-tanda sifatnya penghuni surga. Salah satu 4 itu wajhun malihun. Yaitu wajahnya ceria. Monggo mari ngaji hikam pada pasal 76 ini. Nek pas susah jangan sampai orang lain ngerti. Itu nopo Bu kok ketinggali susah? Ya susah wong gak duwe. Berarti sampean iki ndudun nek gak duwe. Pertanyaane, apa wong sing takon iku mesti ngekeki sampean? Lah sampean tok ta sing gak duwe. Masih aku ya. Tapi sampean kok gak ketok susah. Lah lapo gak duwe duit susah ni diketokno wong. Nah, sekarang dibalik. Kok ana wong kok mesam-mesem. Alhamdulillah ketinggali asal rezeki kita kok kegembira. Padahal wonge gak oleh apa-apa. Jadi wajah itu pintunya hati. Ngaji hikam. Mari tukaran bojone ndak mana masjid aja sampai ketok. Kadang kala kebablasan. Wong sak masjid wajah ketok bojone kabeh. Wakil mau wangkel kabeh. Wong sak masjid dimangkeli kabeh. Nah ini nggak bisa, yaitu mengendalikan manajemen kolbu. Paham nggih? Pokoke umur wis tua-tua ngeten iki, kula nggih ngejak wis padha tuwa. Kalau orang sudah kepala 6 7, iku wis ngrasa dadi tuwa. Soalnya umur masyarakat kita umat Muhammad itu gak tapek tuwek-tuwek nemen. Biasa ya dulu budal. Tadi jenengan nek ketok kok balik-balik innalillahi wa inna ilaihi. Dieling-eling didelok umure. Telah meninggal dunia bapak ini umur sekian. Nah sampean kok wis ndok iringane. Ya siap-siap. Tapi kadang kalau sing siap-siap malah gak mati-mati. Sing gak siap malah saiki sarah hikam dibaca lagi. Orang yang telah yaitu memulai makrifat kepada Allah, maka ia akan mengalami al-qabdu, perasaan sempit. Orang yang mendekati yaitu permulaan futuh, hatinya mulai buka. Kata hikam, terbukanya tabir hati atau batin, mengalami al-bastu, kelapangan. Jadi uang pusing sih gampang, digudu susah, dididik susah. Tapi kalau susahnya itu kembali kepada Allah, ini pintu gerbang pertama orang itu akan makrifat kepada Allah pada tingkat permulaan. Bahasanya ngaji disebut tingkat yaitu bidayah. Uang nek permulaan, itu sih kaget-kaget. Contoh, gak tahu sholat jamaah, melok sholat jamaah pertama, imami maca surat tuh. Wow. Kira-kira jamaah sik nyar-nyaran melok jamaah ngeten iki kaget gak? Lah iya, sik ketang masjid kok pas oleh imam apes ngene.
Karena apa? Kondisi hatinya belum biasa. Makanya seperti Ustadz Iskandar ngimami tak pengen standarnya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Gue nek terlalu pendek ini sembahyang, tadulinan, nek kedawan. Loh, enten Mekah niku jangan dipakai ukuran ya salah subuh suratnya panjang apa maneh sembahyang setengah ngantuk. Iso dadi ngene njut. Tapi jangan dianggap wih, nek Mekah itu sempurna. Ya memang panjang memang salat subuh di sana itu surat panjang-panjang dibaca. Tapi saya merasakan maghrib sing imami yaitu Syekh Abdurrahman Sudais. Loh, lah kok maca Al-Ikhlas ambek Muawwidzatain. Wah, iki cocok. Cocok. Kanggo sing ngadeg gak sampai kuat. Nah, tapi ya sama saja, cepat menjadi khusyuk ya tidak mesti, lambat menjadi kacau ya tidak mesti, karena khusyuk wilayahnya di hati. Sekarang cermatilah sentuhan kelembutan yaitu Tuhanmu. Wah, kula nek bahasa syara sing napa nggih istilahnya sastra cermatilah sentuhan kelembutan Tuhanmu yang telah mengalir pada dirimu. Dia Allah sengaja menghadirkan dua keadaan silih berganti di dalam dirimu. Dengan kelapangan dan kesempitan, Allah ingin membuatmu tetap tersadar dan bersandar. Sampai eling-eling. Dengan Allah membuat kelapangan dan kesempitan masuk di hatimu, apa kata hikam? Yaitu agar engkau tetap tersadar dan bersandar. Bersandar kepada apa? Kepada yaitu kekuasaannya Allah. Bahwa ada Dia Allah yang mengatur hidupmu. Karenanya apabila engkau ingin hidup mengalir di dalam takdir, kenikmatan yang bisa dirasakan, maka ridholah dengan aturan Allah. Lah, saya kan sumber hidup bermasalah itu urusannya Allah dicampuri. Menjadi masalah besar dalam kehidupan itu ketetapan Allah ditolak. Mari direnungkan ngaji tasawuf ngeten. Ketetapan Allah ditolak, urusannya Allah dicampurin. Ini sumber masalah ini. Belum pun ngomong, rezeki itu urusannya Allah. Kita cuma disuruh ibadah, rezekinya Allah yang menjamin. Wis ono di Quran, nahnu yarzuquk. Kami yang memberi rezeki katanya Allah. Kita hanya ditugaskan untuk ibadah saja. Tetapi karena kita ini manusia, ada nilai nafsu, diberi ruang, namanya ikhtiar, usaha. Tapi usaha itu tidak selama-lamanya. Saya sudah pernah ngomong, ketika kita itu oleh Allah sudah, biasanya orang itu akan merasakan, nek wis umur sakmene itu merasakan keberlimpahan. Mari ngono wis meneng, mari ngono mudhun maneh. Nah, ini saya pernah mendengar tapi saya tidak dari saya. Orang itu kalau umur 40 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam hidupnya. Orang ini tidak punya harapan hidup. Makanya salah seorang ulama sepuh yang pernah saya dengar tausiahnya, di umur 40 itulah manusia menemukan kejayaan atau kehancuran. Monggo, Kanjeng Nabi itu diangkat jadi Rasul itu di puncak yaitu kemapanan intelektual dan spiritual. Umur berapa? 40. Nah, saya kita koni jamaah subuh niki ana sing 40 niki, ana. Enten wis kebablasan nggih. Ya kalau di Quran tadi umur 40 itu disebut apa? Disender di Quran itu. Coba watafakhurum bainakum, ingat Quran, alhaakumut takasur. Kita disender oleh Allah. Orang yang hidup bermegah-megahan, puncak prestasi, iku umur 40. Makanya jenengan kula niki nggak ada santri, tapi lambat nikah. Nah akhirnya karena terlalu milih-milih itu loh.
Saking angele sing digoleki, malah gak ketemu-ketemu. Barang ketemu, jare wong Jawa, mele-mele oleh tebu lho. Padahal anaknya pinter, ya punya rupa lah, ya mapan lah, sudah kerja. Kesulitan, karena sudah melampaui batas 40 itu. Tadi itu ada bocah jaluk sing sempurna, sing ayu, sing pinter, keturunan wong api-api, sabar, gak menuntutan, yo angel. Iki ono ayu tapi nuntut terus. Ono gak nuntutan tapi elek. Hidup itu kan putaran-putaran ketidaknormalan atau ketidakidealan ya. Ya wis ngene ae. Ya Allah, kirimlah jodoh saya yang memang bisa diajak ibadah di dunia sampai nanti. Ngoten. Kan jenengan ojo ngejokno bojo. Bojo ki gak ganteng tapi sabar, alhamdulillah. Wis elek muring-muringan tamam. Jadi ternyata kegoncangan hati itu karena tidak siap menerima kenyataan. Lanjut. Dengan kelapangan dan kesempitan Allah ingin membuatmu tetap tersadar dan bersandar hanya kepada kekuasaan Allah. Dialah Allah yang mengatur urusan hidupmu. Sadarlah bahwa pada saat engkau bahagia, Allah hadir dengan kesentuhan kelapangan. Ketika engkau sedih, Allah menyentuhmu dengan kesempitan. Ini berkaitan dengan sifat jalalillah dan jamalillah. Ingat, Allah Tuhan kita itu punya 3 sifat. Pertama sifat jalalullah, kedua sifat jamalullah, ketiga sifat kamalullah. Ketika Allah menampakkan sifat jalalullah, keagungan, maka orang bisa dibuat menjadi susah, sedih, supaya ia butuh kepada Allah. Jadi merasa butuh Allah itu benar. Mari turu, alhamdulillahi ahyana, saat terus butuh Allah ini. Isok ke masjid, bisa sholat jamaah, bisa ikut ngaji, ini diberi rahmat pertolongan Allah, butuh Allah. Makanya kalau kita susah, konsultasi pertama kali harus kepada yang bisa menghilangkan susah. Ya tidak mengurangi jasa, yaitu kebaikan manusia yang dititipi beberapa kelebihan. Ada orang punya masalah lalu datang kepada psikolog, betul apa-apa. Tapi psikolog itu masih makhluk, betul? Tapi tetap ikuti saja. Kalau tidak tabrakan dengan namanya yaitu kaidah-kaidah Allah atau agama atau syariat, jalani. Kok bertabrakan ya? Gak usah diikuti. Karena makhluk itu pada puncaknya mesti fana, rusak. Yang tidak akan pernah rusak, bakok itu hanya Allah. Yang kedua, sifat jamalullah, keindahan. Jadi ngeten ya. Ada orang, makanya ilmu, pengetahuan, keahlian, dan yaitu seni. Ini harus sinergi. Seni itu membuat hidup indah. Ngaji di shooting modeling ini seni ini. Karena seni itu bagian dari penciptaan sifat jamalullah. Makanya apa yang dibuat Allah mesti pas dan pantas. Yang dirubah manusia bermasalah dan akan jadi masalah. Contoh, ada orang hidungnya pesek, malu, lalu operasi plastik jadi mancung. Pertanyaan, kira-kira hidung buatan mancung ini apakah punya potensi, yaitu kekuatannya, kesehatannya dengan hidung yang asli buatan Allah? Tunggale kulit ireng dirubah jadi apa? Putih. Akhirnya keliru karena menyangkut kimia, zat kimia, kulitnya jadi. Di daerah saya itu ada kisah begini. Lah yang ini wong kadang kalau enten tiyang niku senengane mbek ireng-ireng. Dadi milih baju ireng, celana ireng, bojo sing ya gak tahu selera itu beda. Nggih. Nggih, ya pokoknya minta kepada Allah diberi nikmat. Makanya doa yang pernah saya baca itu Ibnu Mas'ud, Allahumma ini as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang tidak rusak dan kenikmatan yang tidak cepat
habis. Delok bojo iku lho mulai dikawin sampai tuwek mutu ya tetep seneng. Iku ndak cepat habis. Lah ya kawin sih oleh setahun wis bosen. Berarti cepat? Saya kita takoni. Kula jenengan iku ndek duwe bojo sampai tuwa. Saiki sing lanang. Duwe bojo wong wedok umur 70. Wong wedok 70 iku ayu ta bekas ayu? Nah, saya dibalik, ibu-ibu punya suami orang laki umur 85 ngoten ganteng tak bekasnya ganteng. Monggo, tapi kalau orang punya rohani mapan tidak melihat itu. Karena ini kirimannya Allah. Di saat gagah tampan cantik kita terima, memang usianya saat itu masih muda. Di saat tua sudah banyak, yaitu kekurangan kita terima. Karena memang siklus kehidupan sudah berubah. Betul? Makanya jangan menuntut sesuatu yang tidak pantas untuk dituntut. Tunggale enten tiyang ngekei blonjo titik, njaluk dimasakno sing enak-enak, sing susah sing masak nih. Nggih napa nggih? Tapi ngene, ibu-ibu dikek blonjo wakit ditakoni, "Pak, sampean njaluk dimasakno." Alas aku sembarang kali arep wong wedok kira-kira duwe bojo ngene seneng mboten? Seneng, akhirnya balak-balik dipecelno tempe. Tapi tempe yang nikmat mendingan dari makan mewah tapi tersiksa. Betul? Ya salah. Sing bener ya apa? Makan enak tapi wis rupane tuwek-tuwek iki rada katapek gelem dadi tuwek. Gak apa-apa, sing penting atine nerima. Mari ngaji subuh ini refleksi dandani ati. Betul? Khusus materi ngaji saya, yaitu kajian kita Al-Hikam. Semoga asupan rohani kita ini tambah tua, tambah nikmat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan makbulah wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ahlika wal khatim lima sabaqna sil haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyim wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka hina'anin nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa baraka wa sallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.